Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Wassalaman alaika ya Rasulullah. Yang saya muliakan dan saya sayangi, rekan-rekan mahasiswa baru dari IBM ASMI, saya ucapkan selamat bergabung di kampus Ungu tercinta. Terima kasih sudah memilih kampus IBM ASMI sebagai perahu kalian untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, sebelum kita lanjut materi perkuliahan, kita ingin baca surat Al-Fatihah dengan baca doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta kalian semua dimudahkan dalam mencari rezeki untuk proses di administrasi di kampus. Juga kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit agar segera Allah angkat penyakitnya, dan kita yang sehat agar senantiasa Allah jaga kesehatan kita. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bergabung dengan Zoom meeting dalam rangka perkuliahan pertama mata kuliah EAI. Oke. Di Learning Pro saya sudah share materi, bahkan di grup juga sudah saya share kembali ya, untuk memperkuat tentang materi kita, yaitu tentang mata kuliah PAI. Nah, dalam pelajaran pendidikan agama Islam khususnya, pada pertemuan pertama ini saya teringat ada satu peribahasa dalam bahasa Inggris ya, di mana dijelaskan di situ, if you don't know so you don't know. Dalam bahasa Arabnya la tuhib wa la tu'raf, yang artinya tak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana kalian bisa menyayangi saya kalau kamu tidak kenal siapa saya ya. Jadi bagaimana juga saya bisa menyayangi kamu kalau saya nggak kenal siapa kamu. Oleh karenanya pada pertemuan yang pertama ini ya, saya ingin kita mengadakan perkenalan dulu. Namun sebelumnya saya sudah mempersiapkan materi yang saya siapkan. Ya, ini ada PowerPoint yang akan saya berikan kepada kalian. Sudah kelihatan belum PowerPoint-nya? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Ya. Baik. Wait a minute. Sebentar. Sudah belum? Sudah tampak PowerPoint saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih atas informasinya. Jelas ya? Jelas? Jelas. Oke. Baik, agenda pertemuan kita pada malam hari ini ada 4 ya. Yang pertama adalah perkenalan, yang kedua tentang sistem perkuliahan, yang ketiga sistem penilaian, dan yang keempat adalah materi PAI yang akan kita bahas pada 1 semester ini. Pertama perkenalan, who am I, siapa saya, kenapa saya bisa mengajar di kampus UU ini. This is about my identity. Ini tentang identitas saya. Nama saya Syafruddin, nama yang sangat simpel dan mudah dihafal. Gelar saya Dr. Honoris Causa, SPDI MPD. Saya lahir Jakarta 12 Oktober 1987. Alamat rumah saya Jalan Pangkalan Jati, nomor 3, RT 3/11, Kalimalang, Jakarta Timur. Nomor telepon saya 085 689 689 30. Nomor yang sangat simpel dan mudah dihafal. Email saya safruddin@gmail.com. Nanti ada beberapa tugas yang memang akan saya tugaskan untuk dikirim via email. Jika Learning Pro bermasalah, tugas-tugas tertentu saya akan menyuruh untuk di-share ke email saja. Talking about my education, terkait masalah pendidikan saya berasal dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Klender, Jakarta Timur tahun 9399. Lulus MI karena saya sudah saat sekolah dulu ya termasuk yang sedikit agak nakal.
cium tangan orang tua, tapi nggak sampai ke sekolah ya. Istilah anak sekarang cabut katanya. Akhirnya lulus MI saya langsung dilempar ya, dibuang ke pesantren, tempatnya di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ya. Saya MTS atau SMP saya di sana, Tebu Ireng 3 tahun. Alia juga saya 3 tahun di sana. Ya. Nah, ketika saya di pesantren Tebu Ireng Jombang, just for your information, bahwa kamu nggak usah merasa heran, nggak usah merasa excited ketika ada alumni pesantren bisa menggunakan 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena memang kami, ya ketika dulu saya masih pondok pun, I have to use the language. A man have to speak Arabic and a man have to speak English. Jadi ketika saya di pondok dulu itu, saya harus menggunakan 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi sebulan bahasa Arab, sebulan bahasa Inggris. So I can speak English and Arabic well. Jadi saya bisa berbicara bahasa Arab dan Inggris dengan cukup baik. Ya. If you want to speak English with me, it's okay. Kalau kamu mau ngomong bahasa Arab dengan saya, silakan. Urbamat turid an takallam al-arabiyyah ma'i falyatafaddal. Atau kamu ingin ngomong bahasa Arab dengan saya, silakan. Ya. Karena saya menguasai 2 bahasa itu. Pak, sayangnya saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Arab, Pak. Yo wes, ngomong Jawa ya aku iso. Kamu ngomong Jawa dengan saya juga, saya paham kok. Ya. Baik. Lulus dari Tebu Ireng, saya lanjut ya, kuliah di Libya, Imam Muhammad bin Saud, Fakultas Agama, jurusan Sastra Arab. 2005-2008, ya, 3 tahun saya di sana, diploma 3. Lalu saya lanjut kuliah S1 saya di At-Tahiriyah, tahun 2010 selesai. S2 saya di kampus yang sama At-Tahiriyah 2012. Dan S3 saya di Universitas Institute of Professional Management UPM Malaysia 2021. Talking about my education, terkait masalah pekerjaan saya, ya, saya mulai karir sebagai gen seorang pendidik, seorang guru. Karena memang orang tua saya guru, kakek saya guru, sehingga tidak heran ketika gen itu turun kepada saya lebih cocok berada di dunia pendidikan. Yang pertama, saya pernah mengajar di SDN Duren Sawit 13 dan SDN Jati Bening Baru 5, yang studi agama Islam. Puas ngajar di SD, bisa nggak sih saya ngajar di SMP? Ternyata saya bisa. Di tahun berikutnya saya mengajar di SMP Bina Karya dan studi bahasa Inggris. Puas ngajar di SD SMP, saya mencoba mengajar di kampus di SMK. Dan saya terima di SMK Jakarta Raya bidang studi bahasa Inggris. Lalu setelah S2 saya selesai 2012, saya mencoba mengajar di kampus yang alhamdulillah saya diterima di kampus At-Tahiriyah, alma mater saya. Mata kuliah PAI, Usul Fiqh, Bahasa Arab tahun 2015 sampai sekarang. Lalu saya mencoba mengajar 2015. Saya mengajar di kampus UNGU, IBM ASMI, mata kuliah PAI, IAD, dan dasar-dasar logika. Saya pegang 3 mata kuliah di ASMI, tapi sementara mungkin saya fokus ke PAI. Dan juga saya mengajar di kampus STMT Trisakti, mata kuliah PAI, yang sekarang namanya berubah menjadi ITL, Institut Transportasi dan Logistik di Kebonanas. Baik, that's about my identity. Itu tentang diri saya, tentang identitas saya. Any question? Ada pertanyaan terkait diri saya? Nothing? Tidak ada? Kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas tentang perkenalan sudah. Sekarang kita lanjut pada sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan yang ada di ASMI ini sejak masa pandemi, semua menggunakan sistem online. Ya, karena memang kita tidak boleh tatap muka untuk sementara. Kalaupun boleh, itu di switching. Ya, misalnya nanti minggu ini yang masuk semester ganjil, yang nomor absen ganjil, minggu depan nomor absen genap. Ini kan sulit sekali untuk bisa diatur seperti itu. Akhirnya udah semuanya serba online, maka dibuatlah Learning Pro. Learning Pro itu untuk memudahkan mahasiswa dan dosen dalam perkuliahan. Nah, terkait masalah agenda pertemuan kita, yang ketiga adalah sistem penilaian. Sistem penilaian ini dalam menilai itu di kampus manapun ada 4 item. Ya, kamu mau belajar di kampus ASMI, di kampus Trisakti, bahkan di UI sekalipun, yang dinilai adalah 4 item. Yang pertama itu presensi kehadiran. Ya. Nanti kalau via Zoom meeting, kamu saya hitung hadir, atau nanti kalaupun kamu nggak bisa hadir di Zoom meeting, kamu upload tugas yang ada di Learning Pro, itu otomatis menjadi absen kamu.
Nah, jadi sudah terkoneksi ini sudah. Kita mengantisipasi mahasiswa yang memang sore ini sibuk. Nah, sibuk dalam artian ya kamu ada yang bekerja di malam hari, mungkin kamu juga capek dari mana-mana habis kerja ya. Akhirnya kita menggunakan presensi, upload tugas, jadi dosen yang bersangkutan itu otomatis jadi pilih absen kehadiran kamu. Meskipun kamu nggak hadir saat tatap muka Zoom meeting seperti ini ya. Jadi ini enaknya memang zaman online ya. Kalau sudah seperti itu zamannya ya. Itu yang pertama ya, presensi. Yang kedua tugas. Tugas di sini tugas sejatinya kalau saya mengajar di kelas reguler pagi, saya agak ketat ya, karena kan mereka hanya fokus kuliah, sementara biaya itu kan dari orang tua mereka. Mereka yang reguler pagi itu, saya minta mereka untuk presentasi makalah via Zoom dan segala macam. Namun untuk kelas sore, saya bisa memahami bagaimana sibuknya kalian dalam dunia kerja, sibuknya kalian dalam dunia usaha, atau gimana kalau sudah capek ketika kerja. Sehingga ketika saya minta untuk presentasi, sepertinya saya untuk kelas reguler malam ini tidak menggunakan sistem itu. Ya. Untuk sistem malam ini saya nanti hanya akan memberikan tugas, ya, baik dengan Learning Pro atau dengan grup WA. Silakan kamu buat nanti resumenya, kamu buat rangkumannya. Kalian buat rangkumannya, lalu rangkuman itu diupload di Learning Pro dan itu jadi absen kamu sekaligus nilai kamu. Jadi nanti kamu ada kurang lebih hampir 13 tugas rangkuman yang harus kamu bikin. Ya, itu. Tapi kamu tidak perlu presentasi karena saya tahu kesibukan kalian. Ya, kalau presentasi, apalagi habis maghrib ini, ya banyak kesibukan. Jadi khusus kelas sore, saya tidak menyuruh kalian untuk presentasi. Hanya membuat rangkuman-rangkuman saja, dan atau nanti saya akan membuat video, ya, video perkuliahan, ya, yang nanti kamu bisa akses dan silakan nanti bisa dipelajari video tersebut. Itu yang kedua ya, tugas ya. Nah, selain tugas tadi membuat rangkuman, ada tugas lagi yang saya minta kepada kalian, yaitu tugas tadarus Al-Quran. Ya. Kalian harus membaca Al-Quran. Mulai hari ini, dalam mata kuliah PAI saya, kalian harus mulai membaca Al-Quran dari juz awal, juz 1, sampai juz 30. Kalau kamu bisa menghatamkan Quran selama 6 bulan, maka kamu akan mendapat nilai plus dari saya. Ini stimulus saya buat kalian, ya, agar kalian mau membaca Al-Quran. Ya. Pak, saya nggak paham maknanya, nggak paham artinya. Whatever, itu urusan belakangan. The most important one, yang penting adalah kamu mau membaca dulu. Ya. Dan nanti setiap Jumat saya akan minta laporannya. Ya, setiap Jumat laporannya, nanti saya kasih formatnya, cukup nama dan tadarus Al-Quran. Misalnya namanya Suci Ramadhani, ya. Saya sudah baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 15. Nggak apa-apa. Jadi setiap Jumat itu saya minta ada laporannya kontinuitas. Oke. Jadi ada tugasnya nanti buat rangkuman. Dan yang kedua adalah tugasnya laporan tadarus Al-Quran. Ya, nanti di ending saya akan lihat siapa yang sudah selesai, siapa yang belum. Ya, sampai mana bacaannya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah materi PAI. Ya. Materi PAI ini perlu kita bahas. Apa aja sih materinya akan kita bahas? Baik, it is about our discuss. Ya. Ini tentang diskusi kita tentang pokok bahasan PAI. Pertemuan pertama perkuliahan, hanya penjelasan-penjelasan saja. Nanti mungkin ada sedikit definisi agama untuk para ahli. Yang kedua, nanti teman akan datang kita akan membahas kerangka dasar agama Islam. Saya akan memberikan PowerPoint-nya, kamu cukup bikin rangkumannya, selesai. Ya. Ini tidak perlu ada presentasi dari kalian, karena ini kelas sore, saya tidak terlalu membebankan kalian untuk buat makalah. Ya. Saya hanya membuatkan di kelas pagi, yang memang fokus, fresh untuk belajar. Oke, yang ketiga ini nanti kita akan bahas urgensi manusia beragama, arkanul Islam, arkanul iman, semua sumber ajaran Islam, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Lalu ada UTS di sana. Setelah UTS kita akan bahas lagi Islam dan ilmu pengetahuan, Islam manusia dan alam, Islam dan kehidupan masyarakat, Islam dan ekonomi, Islam dan kebudayaan, akhlak, dan yang terakhir yang perlu adalah toleransi beragama. Berdasarkan hasil penelitian Litbang Kementerian Agama oleh Al-Murtado,
22% kampus itu terpapar paham radikalisme. Loh, kenapa bisa begitu? Disinilah tugas dosen agama untuk membimbing mahasiswanya agar tidak mudah terkontaminasi dengan pemikiran radikal. Apalagi sampai menghina, menghujat agama lain, mencaci simbol-simbol agama lain, itu nggak boleh. Ya, makanya beruntung background saya adalah santri, berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan membimbing kalian agar kalian menjadi Islam yang toleran, ya. Bukan Islam yang intoleran. Islam yang sifatnya ramah, bukan Islam yang marah-marah. Islam yang mengajak, bukan menginjak. Islam yang merangkul, bukan memukul. Ya. Ini tugas saya sih penting sekali terhadap beragama. Ya. Lalu Pak, dari materi ini, mana yang harus kita kerjakan buku-bukunya? Nah, ini adalah buku referensi, buku sumbernya. Agama Islam untuk Mahasiswa, ini dikarang oleh Dr. Wahiduddin Adam. Beliau sekarang menjadi jaksa agung di Negara Republik Indonesia. Dulu beliau adalah dosen di ASMI, ya. Luar biasa ya, dosen ASMI cara menjadi jaksa. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Profesor Dr. Harun Nasution. Pendidikan Agama Islam, Profesor Dr. Haji Muhammad Daud Al-Esa. 4 kaidah agama di perguruan tinggi, Profesor Dr. Haji Roshidi. Dan modul pendidikan agama Islam, Syafruddin SPD MPD, ini saya sendiri. Tapi unfortunately, sayangnya kamu nggak bisa mendapatkan buku ini. Buku ini semua ada di perpustakaan. Ya, ada di perpustakaan. Tapi unfortunately, sayangnya karena sekarang kita online, ya sudah. Kamu kalau cari referensi, silakan kamu cari referensi dari link Wikipedia. Oh, boleh. Ya, yang penting nanti dicantumkan ya di tugas resume kamu itu. Jadi cantumkan tugasnya, resumenya. Kalau menjadi link apa, islam.com atau ya wikipedia.com, terserah, yang penting ada linknya kamu cantumkan. Atau ada buku-buku referensi terkait yang sesuai dengan materi kita, silakan. Di luar buku sumber ini, buku wajib ini, kamu mau pakai buku yang lain, silakan. Saya persilakan. Semakin banyak referensi, semakin bagus, berarti kamu semakin banyak membaca. Ini buku sumber, ini materi kita. Nah, sebuah pembahasan adalah terkait pengertian agama. Ini saya akan bahas sedikit. Islam itu berasal dari akar kata aslama yuslimu islaman, yang artinya selamat. Orang yang disebut muslim artinya orang yang selamat. Selamat dari apa, Pak? Selamat dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan. Ya, karena sebelum Rasulullah SAW Muhammad itu diutus membawa ajaran agama Islam, umat dalam kebodohan. Loh, kenapa? Karena sejak Nabi Isa diangkat ke langit, ya, lalu diutusnya Nabi Muhammad, itu ada interval waktu 600 tahun. Selama 600 tahun ini, tidak ada Nabi, tidak ada sang pencerah. Sehingga orang hidup adalah hukum rimba. Ya, siapa yang kuat dia yang menang. Itulah disebut zaman jahiliyah. Lalu secara etimologi, sudut kebahasaan, ya, kebahasaan, agama dari sudut pandang kebahasaan terasa lebih mudah daripada mengartikan agama dari sudut pandang istilah. Karena subjektivitas dari orang yang mengartikannya. Ini ada berapa, saya akan presentasikan ada berapa ya, definisi agama menurut para ahli. Sama kata din, ya, karena dinul Islam, agama Islam, yang berasal dari bahasa Arab dan kata religi dalam bahasa Eropa. Menurut beliau, Harun Nasution, agama berasal dari kata Sanskrit, Sanskerta. Terus satu pendapat demikian mengatakan, kata itu tersusun dari dua kata. A artinya tidak dan gam pergi. Jadi agama artinya tidak pergi. Tetap di tempat. Diwariskan turun-temurun. Hal demikian mewujudkan pada salah satu sifat agama. Yaitu diwariskan turun-temurun dari seluruh generasi lainnya. Seperti ajaran agama Islam. Dari dulu yang sholat wajib, itu 5 waktu. Ya, nggak boleh kamu tambahin dengan sholat tahajud, sholat duha, nggak boleh. Tahajud itu sunnah. Dari dulu, ya, subuh itu 2 rakaat. Nggak bisa kamu ganti jadi 3 rakaat. Nah, nggak bisa. Karena ini apa? Agama itu ya tidak berubah, tetap di tempat gitu. Kalau 2 ya 2, 3 ya 3, maghrib dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, din dalam bahasa Smith berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan, raja di hari kiamat. Padahal din itu acara agama.
Ya, tapi tetap agama itu, din itu mempunyai makna yang begitu universal. Selanjutnya kata religi berasal dari bahasa Latin. Satu pendapat demikian harus mengatakan bahwa asal kata religi adalah religere, yang artinya mengumpulkan dan membaca. Jadi tugas kamu adalah membuat rangkuman tentang definisi agama dari berbagai ahli. Ya, silakan nanti dirangkum dan setelah itu dalam bentuk Microsoft Word, ya, dalam bentuk Microsoft Word kamu bikin lalu kamu upload ke Learning Pro, otomatis menjadi absen kamu di situ. Baik. Ya, ini saya asik menjelaskan tadi teman-teman ini yang baru bergabung ya. Oke. Dari sekian penjelasan saya, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan terkait perkuliahan kita. Selamat bergabung. Ya, ini ada teman-teman yang baru bergabung, ada Nadia Maaf Musyarofa. Pak, mau Ya, silakan. bertanya. Ya, silakan. Tapi boleh nggak Pak? Kayak agak beda gitu. Maksudnya apa ya? Jadi kan ada yang bilang masalah sholat tahajud, ada yang boleh kita tidur dulu atau boleh nggak tidur juga nggak apa-apa gitu kan Pak ya. Ya. Nah menurut Bapak kalau sholat tahajud yang sahnya itu tidur dulu atau nggak tidur juga nggak apa-apa. Baik. Terima kasih. Good question. Pertanyaan yang bagus dari Ananda Bella Nabila ya. Oke, Bella. Oke. Jadi Dari suci Pak. Oh, suci ya, maaf, suci Ramadan. Ya, emang saya kurang jeli nih. Baik, Ananda suci. Tahajud dari bahasa Arab ya. Tahajjada ya tahajjadu atau hajjada yuhajjidu yang artinya bersungguh-sungguh. Kenapa dikatakan tahajud? Karena di sini kita disuruh bersungguh-sungguh. Setelah tadi kita tertidur, kita diminta untuk melawan rasa ngantuk kita dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan sholat. Coba bayangin. Lagi anak-anak tidur, ya, disuruh untuk melawan rasa ngantuk kita buat sholat. Itu dikatakan tahajud di situ. Sehingga keistimewaan dan keutamaan tahajud adalah setelah kamu tidur. Sekalipun cuma sebentar. Tidur gini. Nah, kamu udah tidur itu. Ya. Itu udah tidur. Karena bagusnya memang seperti tadi, agar apa? Agar kamu ada kesungguhan melawan rasa ngantuk. Keutamaan sholat tahajud setelah kamu tidur. Bagaimana Pak kalau kita sholat tahajud belum tidur? Kalau kamu sholat tahajud sebelum tidur itu hukumnya boleh, tetap diperbolehkan, akan tapi nggak ada keutamaan karena tidak ada kesungguhan kamu untuk melawan rasa ngantuk tadi. Ya, kalau kita belum tidur gimana Pak? Belum tidur dari pagi, misalnya nonton bola, misalnya sampai 3:30 ya silakan, nggak masalah. Ya. What to be done? Ya. Itu tidak apa-apa. Jadi bagusnya sholat tahajud itu adalah setelah kita tertidur. Baik, any else? Ada yang lain? Tidak ada, kalau nggak ada, saya ingin kenal dulu dengan kalian ini. Ya. Kan ini pertemuan pertama, kita jangan terlalu membahas materi lah ya. Saya ingin menyapa satu-satu, tolong nanti jelaskan nama, alamat, dan juga dulu sekolahnya di mana, SMA-nya di mana. Baik, saya ingin menyapa Mas Gani, M. Gani D. Mas Gani, silakan perkenalkan nama, juga alamat, dan dulu SMK-nya di mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gani Darmawan. Asal sekolah dari SMK Negeri 2 Cimahi. Di sini saya merantau, Pak, bekerja di salah satu bank. Di bank mana? Bank? BTN. Oh, BTN. Good. Nanti kita bahas tentang riba ya. Banyak mahasiswa saya yang datang, mahasiswa ASPI datang ke saya, Pak, saya kerja di bank, bagaimana hukumnya? Boleh, saya bilang. Itu kok boleh Pak, itu kan riba, bla bla bla. Nanti saya jelasin. Oke, terima kasih Mas Gani. Ya, saya lupa kerjanya di mana, nanti dijelaskan. Oke, terima kasih. Lanjut, Mas Muhammad Nubhan. Silakan, Kang Muhammad Nubhan. Perkenalkan diri Anda. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Nubhan. Saya dulu sekolahnya SMA di Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Iya, Cirebon. Saya di sini juga merantau. Saya kebetulan alhamdulillah kerja di pelabuhan Pak, di Pelindo.
Oh, Pelindo. Ya, banyak asli Pelindo itu banyak. Iya. Baik, terima kasih Mas Tuhan, terima kasih. Iya. Sama-sama, Baik, Pak. lanjut. Saya ingin kenal dengan Mas Henry Firmansyah. Kang Henry Firmansyah, silakan nama, alamat, sekolah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Hendrik Firmansyah. Saya sekolah di SMA Negeri 73 Jakarta, Pak. Oke. Saya kerja di PT IPC TPK, Pelindo juga. Oh, good, good. Satu ini dengan Mas Tuhan. Ya, satu divisi. Beda area, Pak. Oh, beda area. Beda area. Iya. Beda area Mas Tuhan ya. Baik, terima kasih, terima Ya, kasih. Pak. Oke, Sama-sama, baik. Pak. Saya ingin kenal dengan Kang Eka Ramadan. Eka Ramadan. Ya, halo Kang Eka. Nah, Kang Eka lagi sibuk kayaknya ya. Oke, lanjut. Kang Jimmy Yuntiato. Kang Jimmy. Maaf Pak, saya lagi di jalan juga. Oh ya, baik, baik, Kenalkan baik. nama saya. Ya, memang suka dukanya seperti ini ya. Ya, terima kasih nggak apa-apa Mas Jimmy. Baik, Pak, baik. ya. Ya, lanjutkan perjalanan, lanjutkan. Takut kenapa-napa, lanjutkan. Baik, lanjut. Ananda Nadia Musyarofa. Nadia Musyarofa, silakan perkenalkan nama, alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Nadia. Lulusannya dari SMK Bernawati, sekarang kerja di perusahaan di daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading. Perusahaan machinery. Oke. Ya, Nadia, terima kasih ya sudah membantu saya untuk bikin grup ya yang paling aktif Nadia ini. Terima kasih Nadia. Oke, saya ingin kenal dengan Aprinia Tristianti. Silakan, Ananda Aprinia Tristianti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prinia Tristianti. Ya. Saya asal sekolahnya dari SMA Negeri 92 Jakarta. Oke. Saya tinggal di Jakarta juga, Pak. Sudah kerja di mana? Aprinia? Kalau kerja, saya nggak kerja sih Pak, cuma ngajar les biasa aja gitu. Good, good, good. Baik, terima kasih ya Aprinia Tristianti. Lanjut saya ingin kenal dengan ya Bella Nabila. Silakan, Ananda Bella Nabila. Silakan nama, alamat, sekolah. Assalamualaikum Pak. Nama saya Bella Waalaikumsalam. Nabi. Saya dari Sekolah SMK Dharma Putra, sekarang bekerja di kontraktor, Pak. Oh, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ananda Bella Nabila. Selanjutnya Ya. saya kenal dengan Ananda Suci Ramadan. Ya, silakan Suci. Mute-nya dimatikan dulu. Assalamualaikum. Saya Suci Ramadan. Saya sekarang belum bekerja, tapi saya lagi kayak bantuin ibu gitu, Pak. Ibu wirausaha sih. Alhamdulillah. SMA-nya di mana? Ananda Suci? Oh, SMK Sejahtera. Oke, baik. Terima SMK kasih. Sejahtera. Ya, kalau Mas Adi Kusuma sudah izin ke saya dan Eka untuk tidak bisa ikut di off cam ya. Baik, terima kasih kita sudah saling mengenal di sini. Ya, tadi laturoh walatuhib tak kenal maka tak sayang. Saya memahami kesibukan rekan-rekan mahasiswa yang kelas sore. Jadi di kelas sore ini untuk mata kuliah PAI kalian tidak perlu presentasi. Presentasi hanya saya berikan kepada kelas reguler pagi. Mereka harus ada kelompok karena ada 30 mahasiswa ya. 30 mahasiswa dan mereka harus bikin satu kelompok 3 orang, seperti biasa makalah dan segala macam. Tapi untuk di kelas sore ini saya tidak mau memperlakukan hal itu karena memang saya paham kamu juga di Jakarta ini harus survive, harus struggle, berjuang, ya, harus bisa membiayai diri kamu sendiri, sehingga saya memberikan kelonggaran. Ya. Tidak ada tugas untuk presentasi di sini, ya, tidak ada. Jadi nanti setiap minggu saya akan upload ya PowerPoint di Learning Pro dan saya akan share juga ke grup WA. Silakan nanti kamu bikin rangkumannya, ya. Jadi setelah saya upload, saya share, mungkin rangkuman dari materi yang akan saya berikan, yang tadi 14 materi itu yang saya berikan tadi di PowerPoint, kamu cukup merangkum aja, membuat rangkuman ya dari referensi-referensi yang sudah saya kasih atau kamu lengkapi dari referensi yang lain yang berhubungan dengan materi kita. Besoknya tentang kerangka dasar agama Islam. Tadi kalau kamu punya bacaan sendiri, ya silakan buat menambah bacaan saya juga. Ya, kalau memang ada hal yang relevan dengan itu.
Ya. Setelah kamu upload, ya, otomatis menjadi daftar hadir kamu. Kamu upload, menjadi daftar hadir. Ya, jadi itu udah otomatis. Ya. Kamu upload daftar. Jadi sekalipun kamu nggak ikut Zoom meeting, daftar hadir. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nanti tiap minggunya kita nggak perlu tatap muka seperti ini ya. Nah, memang ada yang masih di jalan, ada yang masih di kantor. Ya. Jadi nanti saya akan kabari sore ini kita ada Zoom meeting. Berarti itu ada. Tapi kalau nggak ada informasi dari saya, berarti nggak ada. Ya, jadi kamu cukup upload aja. Ya, karena bagi saya nggak mau mempersulit mahasiswa. Ya, Allah itu ya muyasir, yang zat yang maha mempermudahkan suatu urusan. Nah, kalau Allah yang memudahkan segala urusan, saya sebagai dosen malah membuat mahasiswa menjadi sulit. Ya. Jadi saya nanti akan menginformasikan. Ya, malam ini ada Zoom meeting. Malam ini tidak ada, ya sudah. Kalau nggak ada, kalian cukup bikin resume aja. Dan juga ingat, jangan lupa untuk melaporkan tadarus Al-Quran. Jadi saya minta mulai hari ini, tolong dibaca Al-Qurannya. Dibaca Al-Qurannya dari kamu juz 1. Mau dapat 1 minggu itu mau dapat 5 ayat, 10 ayat, laporkan ke saya. Nanti saya akan akumulasi di pertemuan terakhir setelah UAS. Ya. Setelah UAS, saya akumulasi sampai di mana yang hatam siapa saja, itu akan ada grade plus dari saya. Ya, jadi ini stimulus buat kalian ya, yang bisa agak rajin membaca Al-Quran. Jadi itu tugasnya. Jadi cuma 2 ya tugasnya ya. Hanya membuat rangkuman dan laporan tadarus. Dah itu aja. Tidak ada presentasi di kelas TAI sore. 609 tidak perlu presentasi. Oke. Apakah tugas dari saya cukup memberatkan atau memudahkan atau bagaimana? Silakan tanggapannya. Pak, mau nanya. Oh ya, silakan. Itu untuk tugas yang kata tadarus, laporan tadarus itu kita gimana ngirimnya, Pak? Buat Ya, di grup laporan. aja. Cukup di grup WA. Ya. Jadi itu ngirimnya kita bikin video atau gimana, Pak? Nggak perlu video. Cukup nama, suci Ramadan, NIM kamu berapa, nama, NIM, lalu tadarus. Jadi 3 item ya, 3 poin. Nama, NIM, dan tadarus. Tadarusnya ini, nama kamu suci Ramadan, NIM-nya 31 sekian-sekian. Tadarusnya Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 30 misalnya. Cukup itu aja. Jadi nggak perlu pakai video, nggak perlu ya. Itu berarti diketik aja ya? Terima kasih. Ya, kenapa Nadia? Maaf Pak, maksudnya itu berarti diketik aja? Diketik aja. Voice. Cukup diketik. Saya ingin mengajarkan kejujuran kepada mahasiswa saya. Ya. Misalnya, mohon maaf, kamu nggak baca nih. Karena kamu sibuk dengan kerjaan kamu nggak baca, dia dapat nilai A sama Pak Syafruddin, laporan gitu kan. Kamu laporan misalnya Nadia Musyarofah, ya Quran soal Baqarah 1 sampai 300, ya. Lalu ayatnya cuma 283, ya 300. Yang dapat nilai A. Buat saya nggak masalah. Karena saya ingin melatih, mendidik mahasiswa saya untuk jujur, integritas. Nanti Quran inilah yang akan menjaga kamu. Ya. Kamu sebagai karyawan, mohon maaf, misalnya ada uang panas, uang yang bukan hak kamu. Nah, kalau bahasa anak sekarang kan tabokan kanan kiri ya. Kamu mau ngambil uang itu, kamu mau korupsi uang itu. Karena kamu baca Al-Quran, maka niat buat korupsi itu Allah jaga dengan Quran kamu. Itu maksud saya. Ya, jadi kamu nggak doyan lagi tuh melakukan hal-hal yang melanggar syariat kayak korupsi, ya. Mengambil uang yang bukan hak kamu di kantor, ya. Mengambil uang tip yang bukan hak kamu di situ juga. Atau misalnya saya paham lah, kamu udah masa-masa, sekarang kan udah masa kuliah, masa-masa ya saling sukalah dengan lawan jenis ya, dan itu normal ya. Kalau suka lawan jenis, yang nggak normal itu suka sama jenis, itu yang nggak normal itu. Ya. Nah, misalnya kamu malam minggu mau midnight ya, misalnya nonton di MKG misalnya, ya night nonton cari tempat duduk yang paling atas, pojok, yang gelap gitu kan, filmnya kemana, kamu kemana tangannya. Kalau kamu baca Quran, ya, nanti ketika kamu melakukan hal seperti itu yang melanggar syariat, kamu nggak akan dijaga oleh Quran. Jangan, kita belum halal. Nanti aja kalau sudah halal. Makanya pentingnya baca Quran di sini itu sebagai benteng batiniah kalian. Kembalinya ke kalian juga.
Gimana benteng batiniah kamu itu jadi tambah kuat. Ya. Atau misalnya juga ada yang suka terhadap suci Ramadan, ya. Jika ada laki-laki nembak suci Ramadan, ya, Suci, kamu mau nggak jadi pacar saya? Wah, Suci langsung nolaknya dengan kasar. Ih, najis loh, wah, segala macam. Laki-laki sakit hati. Nah, maka ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, datang ke orang pinter. Ya, nih, tolong santet nih suci Ramadan biar dia suka sama saya. Wah, orang dipelet dah. Wah, ini dibaca-bacain nama dukunnya, Suci yang tadinya benci menjadi cinta karena kena pelet. Kenapa bisa begitu? Karena kamu nggak ada benteng batiniah di situ. Tapi kalau kamu ada benteng batiniah, orang yang mau melet kamu, mau nyantet kamu, itu nggak bisa. Apalagi kalian sudah kerja. Dunia kerja itu saya paham. Bagaimana sikut-sikutan kanan, kiri, saya paham. Dari muka di atasan. Ya. Nggak suka dengan kamu, gimana cara menjatuhkan kamu? Oh, coba kita kasih aja nih dia, biar sakit terus selama 1 tahun. Jadi bos ngeliat. Itu seperti itu permainannya. Tapi kalau kamu punya benteng batiniah berupa Al-Quran, maka orang yang iri sama kamu, yang dengki sama kamu, yang mau melet kamu, yang mau santet kamu, yang mau memutlakkan kamu, itu Allah jaga dengan Al-Quran tadi. Ya, jadi saya minta tolong dengan sangat Qurannya dibaca. Saya sendiri 1 hari 1 juz, ya. Saya punya program 1 juz, jadi 1 bulan 30 hari 30 juz. Maksud saya begini untuk memotivasi kamu, ayo. Ya, Qurannya dibaca karena sebagai kitab suci kita dan sebagai pedoman hidup kita. Baik, saya rasa cukup ya. Karena ini sudah 40 menit. Ya, nanti kalau ada tanya jawab masalah agama bisa tanyakan di grup atau japri ke saya, nanti akan saya jawab. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf segala kekurangan. And finally I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.